قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan kita masuk pada halaman ke-8, poin kedua. Ats-tsaniyatu, poin kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Poin kedua di sini, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, la yarda, tidak rela, tidak redha, an yusyraka, untuk disekutukan, ma'ahu, bersamanya, ahadun, siapapun, fi ibadatihi, dalam peribadatannya. La malakun muqarrabun, tidak dengan malaikat yang dekat dengan Allah, wala nabiyyun mursalun, tidak pula dengan nabi yang diutus Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ataupun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah siapapun. Pada minggu yang lalu, ketika kita menjelaskan poin yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita sia-sia. Bukti bahwa tidak meninggalkan kita sia-sia adalah dengan diutusnya Rasul kepada kita. Maka barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepada Rasul, dia masuk neraka. Maka poin yang kedua ini menjelaskan tentang lawan daripada tauhid. Apa itu? Kesyirikan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak rela untuk disekutukan. Dari sini kita tahu bahwa seagung-agungnya perintah adalah tauhid, dan sebahaya-bahaya larangan adalah syirik. Jadi tidak ada perintah yang lebih agung melebihi tauhid, dan tidak ada larangan yang lebih bahaya melebihi syirik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala di sini, Allah tidak rela, Allah tidak redha untuk disekutukan dalam peribadatannya, tidak dengan malaikat, tidak juga dengan nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mau dibandingkan atau disekutukan dengan para malaikat, karena malaikat bagian daripada makhluknya, ataupun dengan nabi juga sama, dengan para nabi, karena para nabi juga termasuk makhluknya, makanya Allah dengan tegas, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan masjid-masjid itu milik Allah, jangan berdoa bersama Allah siapapun. Kenapa di sini muallif hanya mencontohkan satu ibadah dalam suratul Jin ayat 18? Mencontohkan tentang doa. Bukankah kesyirikan itu bukan hanya di bab doa saja? Di bab nazar juga bisa syirik ketika bernazar kepada selain Allah. Kemudian juga di bab al-khauf war raja, ketika kita takut kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, juga kesyirikan. Atau salat diberikan kepada selain Allah, pokoknya sesuatu yang khusus bagi Allah, apabila diselewengkannya berarti telah menyekutukan Allah dengan kesyirikan yang besar.
Lalu disebutkannya satu contoh oleh pengarang tentang doa kepada selain Allah, padahal kesyirikan itu bukan hanya di bab doa, karena doa itu mencakup semua ibadah. Jadi doa itu mencakup seluruh atau semua ibadah yang diperintahkan Allah. Dan doa itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan doaul ibadah. Itulah yang disebut dengan rutinitas. Ketika habis sholat fardu ada namanya wirid zikir, itu ada doanya juga di situ. Kemudian ketika kita mau tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar WC, mau keluar rumah, masuk rumah, itu kan semua ada doanya. Lah doa-doa yang bersifat rutinitas itu disebut doaul ibadah. Dan semua ibadah itu mengandung doa, karena minimalnya ketika seseorang itu melakukan sesuatu dalam bentuk ibadah, pasti dia menghendaki ibadahnya diterima. Pasti dalam ibadahnya ingin mendapatkan pahala dan ingin mendapatkan balasan, dan itu bagian daripada doa. Makanya tidak ada satupun ibadah kecuali ada doanya di situ. Minimalnya minta supaya ibadahnya diterima. Dan yang kedua ada namanya doaul masalah, doa yang ketika kita banyak masalah, masalah ekonomi, kita berdoa supaya dimudahkan ekonominya, masalah kesehatan ketika sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, masalah masalah-masalah keluarga, masalah-masalah tetangga dan begitu seterusnya, maka kita meminta kepada Allah untuk diselesaikan dan diurai masalahnya. Intinya bahwa di sini muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang bahaya syirik. Tentang bahaya syirik. Pertama, bahaya syirik itu bahwa syirik itu sebesar-besarnya dosa besar. Tidak ada dosa yang paling besar melebihi syirik. Dan itu pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Rasul, akbarul kabair, dosa yang paling besar itu apa? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, asyirku billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, syirik besar itu bisa menghancurkan semua amalan dan semua pahala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, hancur lebur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian yang ketiga, syirik ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi kalau orang terjerumus kepada syirkul akbar, maka dia secara otomatis keluar dari Islam. Karena rukun Islam itu yang pertama 2 kalimat syahadat kan. Kalau sampai kemudian dia melakukan kesyirikan, berarti membatalkan rukun Islam yang pertama. Makanya orang yang melakukan kesyirikan dipastikan keluar dari agamanya, sadar ataupun tidak. Kemudian yang keempat, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, maka kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, maka akan dikekalkan di dalamnya. Allah mengatakan, la in asyrakta wa man yusyrik, gimana ayatnya itu? Faqad habita amaluhu, wa huwa gimana, lupa saya ayatnya. Tapi yang jelas bahwa orang-orang yang masuk ke dalam neraka dan dia mati dalam kondisi syirik, maka dia akan dikekalkan di dalamnya. Wa man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahumun nar wa ma lidzalimin min ansar. Jadi barang siapa yang melakukan kesyirikan maka diharamkan masuk surga. Ketika Allah katakan diharamkan masuk surga, berarti tempatnya di neraka. Dan selamanya dia akan dikekalkan di situ dan tidak akan pernah keluar dari neraka. Itu orang yang melakukan kesyirikan. Dan banyak lagi tentang bahaya syirik, itu yang paling besar, merupakan dosa yang paling besar, kemudian menggugurkan semua amalan, kemudian dikeluarkan dari Islam, dan kalau masuk neraka dikekalkan dan tidak akan pernah keluar. Pertanyaan pun muncul, kenapa terjadi kesyirikan dan kapan terjadinya?
Kalau kita melihat sejarah dari zaman Adam alaihi salam ke zaman Nuh itu belum terjadi kesyirikan. Dari zaman Adam ke zaman Nabi Nuh itu belum terjadi kesyirikan, dan waktunya, kurun waktunya itu asyara kurun, 10 abad. Berarti 1 abad itu 100 tahun. Berarti kalau 10 abad 1000 tahun. Jadi jarak Nabi Adam ke Nuh itu 1000 tahun. Itu tidak ada kesyirikan. Pembunuhan ada, Qabil membunuh Habil. Perzinahan, musik dan yang semacamnya itu ada di zaman Nabi Sith. Tetapi kesyirikan tidak ada. Betul-betul mereka itu masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baru terjadinya kesyirikan pertama di dunia ini di zaman Nabi Nuh. Jadi zaman Nabi Nuh itu ada sebuah kaum yang mereka sangat mencintai orang-orang soleh. Di antara nama-nama orang soleh itu disebutkan dalam Al-Quran, La tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 orang soleh. Pertama Wad, itu orang tuanya. Kemudian Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr itu anak-anaknya. Jadi Wad ini orang soleh yang sangat dicintai di zaman itu, karena memang di zaman fatrah tidak ada kenabian. Jadi nabi yang dulu hilang, nabi yang akan datang belum muncul. Yang ada hanyalah para penerus para nabi, orang-orang soleh. Lah masyarakat di zaman itu sangat mengagungkan keluarga Wad. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan Wad meninggal dunia. Kemudian estafet dakwahnya diambil oleh anak sulungnya, Suwa. Tapi Allah takdirkan Suwa pun meninggal dunia. Kemudian Suwa meninggal dunia, digantikan adiknya namanya Yagus. Tapi Yagus pun kemudian meninggal dunia. Yagus meninggal dunia, kemudian digantikan estafet dakwahnya oleh Ya'uq. Tapi Ya'uq juga meninggal dunia, kemudian diganti yang terakhir, yang si bungsu namanya Nasr. Tapi Allah takdirkan Nasr pun meninggal dunia. Maka setelah kemudian orang-orang soleh ini meninggal dunia dari satu keturunan Wad ini, maka kaum tersebut pun kehilangan sosok yang mereka kagumi dan mereka cintai. Disinilah iblis yang selama ini menanti-nanti waktu kapan bisa menggoda manusia untuk melakukan kesyirikan, ada kesempatan. Akhirnya kemudian iblis menjelma seperti orang soleh, kemudian mempengaruhi kaumnya Wad Yagus itu agar mereka mengenang kebaikan dan jasa mereka, supaya bisa bernostalgia dengan mereka. Dengan cara apa? Dibisikkan was-was oleh setan agar kaum Wad itu membuat berhala, membuat patung, dibentuk dengan rupa dan wajah mereka, kemudian ditempatkan di satu tempat khusus yang kapan-kapan bisa dikunjungi. Ma'asyiral muslimin, ikhwah fillah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian mereka terkena waswas, betul mereka membuat patung. Jadi patung itu dimiripkan dengan keluarga Wad. Kemudian setan mengatakan, "Kenapa aku suruh kalian membuat patung? Supaya kalian terangsang beribadah." Tuh lihat, niatnya setan itu kadang-kadang dibungkus dengan ibadah tuh. Supaya kalian terangsang ibadah. Kalau dia melihat patung-patung Wad Suwa itu, teringat dengan kebaikan keluarga Wad Suwa, akhirnya mereka pun bersedekah, mereka pun memperbaiki ibadah, dan begitu seterusnya. Itu generasi awal tidak tahu maksudnya iblis untuk membuatkan berhala. Generasi pertama meninggal, datang generasi kedua. Generasi kedua meninggal, datang generasi ketiga. Entah berapa generasi kemudian setan datang dan mengatakan, "Saya loh hidup di zaman bapak, kakek dan moyang kalian. Kalian tahu nggak maksud mereka membuat patung itu?" Ya namanya orang generasi yang tidak paham, mereka nggak tahu. Maka setan pun mengajarkan syirkul wasilah, syirik menggunakan wasilah. Apa itu? Menyembah Allah lewat perantara patung-patung itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah Allah kecuali lewat mereka. Maksudnya lewat orang-orang yang sudah mati, supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Berhasil.
Akhirnya kemudian generasi itu mulailah mereka menyembah berhala. Pada awalnya tidak menyembah berhala, ya menjadikan berhala itu sebab untuk menyampaikan tujuan mereka kepada Allah, tapi lama-lama disembah. Begitulah kesyirikan. Ya tentu iblis sangat bahagia karena selama ini belum ada anak turunan Adam yang bisa disesatkan sampai ke taraf syirik kecuali di zaman Wahid. Mulailah tersebar kesyirikan di mana-mana. Orang banyak menyembah berhala. Disinilah Allah utus Nuh alaihi salatu wassalam untuk memberantas mereka semuanya. Tapi apa yang terjadi? Siang malam Nuh berdakwah pun tidak diterima dakwahnya. Malah Nuh kemudian diusir dan akan dibunuh. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala kirimkan azab dalam bentuk hujan deras sehingga menjadi banjir bandang diiringi dengan tufan dan melulantakkan semua umat manusia kecuali yang hidup di perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu secara sejarah. Terjadinya syirik itu kapan? Di zaman Nabi Nuh. Tapi syaitan tidak puas sampai di sini. Iblis tidak akan puas. Dia akan mengembangkan produk syirik itu macam-macam. Di zaman Nabi Nuh kesyirikannya cuma syirkul wasilah saja kan. Mendekatkan diri kepada Allah lewat kuburan orang soleh. Tapi setelah berlalunya waktu, zaman masuk ke zaman Ibrahim. Apa yang terjadi? Di zaman Nabi Ibrahim macam-macam kesyirikan ada. Mulai menyembah bintang, mulai menyembah matahari, mulai menyembah bulan, mulai menyembah berhala, sampai kepada menyembah manusia. Siapa? Namrud. Namrud merasa dirinya Tuhan, sehingga dia mengatakan ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan mematikan, kata. Dia merasa dia sanggup menghidupkan dan mematikan, padahal dia tidak sanggup. Kemudian dia mencontohkan kalau dia sanggup mematikan dan menghidupkan seseorang, dipanggilnya 2 tahanan dari penjara. Kemudian kata Namrud, bunuh yang ini, lepaskan yang ini, katanya. Lihat, aku bisa mematikan dan bisa menghidupkan, katanya. Yang satu kubunuh mati, yang satu kubiarkan dia hidup. Berarti aku bisa menghidupkan dan mematikan. Kan bukan itu sebenarnya. Menghidupkan, matikan itu bunuh dulu baru hidupkan. Maksudnya kan kita gitu. Tapi Namrud enggak. Ya tentu dalam rangka mengejek Nabi Musa alaihi salam. Mengejek Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Ibrahim cerdas. Dia tidak melanjutkan kata-kata itu, tapi dia membuat tema baru. Karena masalah yang pertama urusan darah bahaya. Maka dia pun membuat tema baru. Baik, Rabbku menjalankan matahari dari arah timur, kemudian dia terbenam ke arah barat. Sekarang wahai Namrud, lakukan seperti itu. Balik matahari kalau kau sanggup. Wa buhital ladzi kafar. Maka orang kafir pun terdiam. Lah hilang masa Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai ke masa jahiliyah, mendekati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Kesyirikan makin merajalela, merebak di mana-mana, sampai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kesyirikan. Diturunkannya Al-Quran juga untuk memberantas kesyirikan. Karena dosa syirik itu dosa yang paling bahaya, dosa yang tidak akan pernah diampuni selamanya sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah tidak akan redha selamanya an yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, untuk disekutukan bersamanya siapapun dalam peribadatannya, tidak dengan malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak pula dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah menganggap malaikat itu banatullah, anak-anak putri Allah. Jadi kalau Yahudi menganggap Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anak Allah, orang musyrik Arab mengatakan malaikat putri Allah. Dan mereka telah berdosa dengan kata-katanya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu di antara 3. Dan itu akidahnya orang-orang Nasrani, kan itu ya. Nah di sini Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Di zaman Rasul kesyirikan mulai berkembang juga kan. Bagaimana syirik itu sampai kepada masalah tangkal, jimat-jimat, diyakini ini itu kan. Seperti hadis Imran ibn Husain ketika ada seorang laki-laki memakai gelang. Kata Rasul, apa gelang apa itu? Ini dari kuningan wahai Rasul. Kata Rasul, untuk apa? Oh, saya ini punya penyakit lemah, biar kuat saya pakai ini gelang ini. Kata Rasul, buang gelang itu. Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Buang gelang itu karena tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan. Wa imitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau engkau mati dan gelang itu masih ada di tanganmu, maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Artinya apa? Di zaman Rasul mulai berkembang kesyirikan, mulai masuk ke tangkal-tangkal, ke jimat-jimat, ke klinik-klinikan. Di zaman sekarang meningkat kesyirikan sampai tingkat menyembah uang.
menyembah dinar, menyembah dirham, menyembah busana, dan begitu seterusnya. Jadi kesyirikan itu mudah menyebar dan akan terus menyebar. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, nanti di akhir zaman umatnya akan bergabung dengan orang-orang musyrik. La taqumus sa'ah, ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sebuah kaum dari kalangan kaum muslimin mereka bergabung dengan orang-orang musyrik. Dan sekaranglah zamannya di mana yang melakukan kesyirikan itu justru orang yang mengaku dirinya muslim. Yang menjadi dukun KTP-nya muslim, yang datang ke dukun KTP-nya muslim. Ya, yang jual jimat juga KTP-nya muslim, yang beli jimat juga KTP-nya muslim. Yang dikubur di kuburan seorang muslim, yang datang meminta-minta kuburan juga seorang muslim. Jadi apa bedanya? Bahkan kesyirikan di zaman sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman dulu, seperti yang sudah kita pelajari dalam kitab Waidul Arba kan. Nah, di sini hanya menekankan dalam kitab Ushul Tsalatsa bahwa Allah tidak redha untuk disekutukan dengan siapapun, tidak dengan malaikat, tidak dengan nabi, apalagi orang-orang yang dianggap wali. Apalagi tidak jelas kewaliannya, tentu lebih parah lagi. Inilah poin yang kedua dari Ushul Tsalatsa, wallahu alam. Sampai di sini saja. Dan kita masuk pada hadis dari Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu an. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhi, dan apa yang aku perintahkan dengannya maka lakukan semampu kalian. Karena hancurnya umat-umat sebelum kalian terlampau banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis ini dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari. Tentu hadis ini ada asbab wurudnya. Kenapa Nabi SAW sampai mengucapkan kalimat ini? Jadi dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Aqra ibn Habis radhiyallahu anhu. Aqra ibn Habis. Dia menyela-nyela perkataan Nabi SAW ketika Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan ibadah haji. Jadi kata Rasul, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Wahai manusia, Allah telah wajibkan kepada kalian untuk haji, maka hajilah. Tiba-tiba Aqra ibn Habis ini mengatakan, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah harus setiap tahun kami berangkat haji? Artinya apakah kewajiban itu berlaku setiap tahun? Maka Nabi SAW terdiam sampai 3 kali. Maka Nabi SAW mengatakan, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Kalau aku katakan iya setiap tahun, nanti akan diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Maka Rasul mengatakan, dharuni ma taraktukum, sudah laksanakan aja apa yang sudah kutinggalkan kepada kalian. Fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena hancurnya umat sebelum kalian
terlampau banyak tanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Jadi hancurnya umat sebelum kalian karena terlampau banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Kalau aku perintahkan kepada kalian dengan sesuatu maka laksanakan semampu kalian, tapi kalau aku larang kalian dari sesuatu maka segera tinggalkan. Hadis ini banyak faedah yang kita akan petik. Taib ikhwatu fiddin wa rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini melarang kita untuk terlampau banyak tanya. Apa pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan bagi para talabatul ilmi itu? Bertanya itu bagus. Asal bertanya itu adalah baik, karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana caranya engkau mendapatkan pengetahuan yang luas wahai Ibnu Abbas? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, bilisanin saul, karena aku banyak tanya. Jadi seorang talabatul ilmi harus banyak tanya supaya banyak pengetahuan. Tetapi di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan itu? Pertama, kalau pertanyaan itu dalam bentuk ta'annud, memberat-beratkan. Tidak boleh bertanya dalam rangka memberat-beratkan. Contoh, di zaman Bani Israel ada orang kaya raya tidak punya anak. Akhirnya mengangkat anak saudaranya atau keponakannya dijadikan anak dia. Rupanya keponakan yang dijadikan anak angkat orang kaya ini ada hasad dalam hatinya, ingin menguasai kekayaan pamannya yang merupakan ayah angkatnya. Pada satu malam dia pun membunuh pamannya. Setelah dibunuh, jasadnya dilempar ke kabilah yang lainnya, supaya tuduhan pembunuhannya dilimpahkan kepada kabilah yang dilempar jasadnya, dan itu akan menghasilkan uang. Sebab kalau seandainya sampai kemudian tuduhan ini terbukti bahwa mereka yang membunuhnya, kan dapat dia 100 ekor unta. Ketika kemudian keesokan harinya, maka keponakan yang membunuh pamannya ini berteriak bahwa pamannya dibunuh oleh kabilah sebelah, padahal dia yang membunuh itu. Maka terjadilah percekcokan antar dua kabilah itu, kabilah paman yang mati dengan kabilah yang dilempar jasadnya ke situ. Hampir perang, karena kabilah yang dilempar jasadnya itu, di kabilah itu dia tidak merasa membunuh, sementara kabilah pamannya diwakili oleh keponakannya mengatakan buktinya jasadnya ada di kalian, berarti kalian membunuhnya. Maka hampir perang tuh dua kabilah itu. Sampailah kemudian orang-orang cerdas di antara mereka mengatakanlah, bukankah di tengah-tengah kita ada Nabi Musa? Cobalah kita tanyakan kepada Nabi Musa siapa pembunuhnya. Maka mereka datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, ada kasus, ada pejabat atau orang kaya meninggal dan tidak tahu siapa pembunuhnya. Nah sekarang fitnah-fitnahan nih dua kabilah ini, yang dituduh membunuh tidak mengaku dia membunuh. Akhirnya kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk disingkapkan siapa pembunuhnya. Tetapi syaratnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina. Akhirnya Nabi Musa mengumpulkan Bani Israel dan mengatakan, kalau kalian ingin menyingkap pembunuhan, sembelihlah seekor sapi betina.
Tetapi Bani Israel ini tidak langsung menyembelih sapi betina. Coba kalau mereka langsung menyembelih sapi betina, maka akan terungkap siapa pembunuhnya. Tapi mereka banyak tanya. Kemudian mengatakan, ya Musa, jelaskan kepada kami sapinya seperti apa. Apakah dia muda, apakah dia tua? Maka Nabi Musa mengatakan, sapinya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kemudian mereka tanya lagi, macam mana warnanya? Kata Nabi Musa, warnanya kuning pekat, dan kalau orang melihatnya langsung suka. Kemudian mereka tanya lagi, wahai Nabi Musa, apakah sapi yang kau maksud itu sapi liar, atau sapi yang sudah digunakan untuk membajak sawah dan kebun, atau sapi yang seperti apa? Maka Musa mengatakan, sapi yang belum pernah dipekerjakan di kebun atau di ladang. Gara-gara banyak tanya ini, akhirnya mereka menjadi berat mencari sapinya. Karena mereka sendiri yang membuat ulah kan. Coba ketika Nabi Musa mengatakan sembelih sapi, maka mereka bisa saja menyembelih sapi yang masih kecil, yang warna apa saja, mau yang cacat, mau yang sehat, yang penting sapi kan itu. Tapi karena banyak tanya berapa usianya, apa warnanya, macam mana sapinya, maka mulai sulit sapi yang mereka harus sembelih itu. Akhirnya hampir-hampir mereka tidak mampu mendapatkan sapinya. Sebenarnya bukan tidak ada sapinya, ada sapinya, tapi sapinya cuma satu-satunya saja, milik anak yatim. Itulah sapi yang mereka cari. Nah, sebelum anak yatim menjual sapinya kepada Bani Israel ini, datang malaikat Jibril menjelma manusia kemudian mengatakan, nah, sapimu akan dicari orang karena tidak ada sapi sebagus sapimu. Tapi jangan kau jual kecuali dengan seharga atau seberat sapimu dari emas. Kau boleh jual, tapi syaratnya boleh, tapi seharga emas seberat sapi baru kau jual. Dari mana mengumpulkan emas seberat sapi? Kecuali harus melucuti apa? Gelang, anting, istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka, akhirnya kemudian baru terkumpul. Sudah terkumpul dan mereka pun sudah miskin karena semua emas-emasnya diambil, dan itu harus mereka lakukan karena ini perintah Nabi Musa. Barulah kemudian mereka sudah bangkrut, datang kepada Nabi Musa membawa sapinya. Kemudian Musa menyembelihnya, kemudian mengambil sebagian dagingnya, kemudian memukulkan kepada orang yang mati, tiba-tiba hidup. Kemudian Musa bertanya, siapa yang membunuh kamu? Rupanya orang ini mengisyaratkan kepada keponakannya, anak angkat saya sendiri. Baru kemudian dikisos, dibunuh. Lah, ini pertanyaan yang seperti ini tidak boleh. Ini ta'anut namanya. Pertanyaan cemana warnanya, cemana usianya, itu namanya ta'annud. Ketika mereka kemudian memberat-beratkan dalam perintah, maka Allah beratkan sekalian. Ya, ketika mereka syaddadu fasyaddadallahu alaihim, ketika mereka mau memberatkan dalam agamanya, Allah beratkan sekalian. Maka yang pertama, tidak boleh seseorang itu bertanya dalam rangka memberat-beratkan. Seperti contohnya umpamanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau mengatakan tentang sunnah mencium hajar aswad saat tawaf. Ada orang bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana kalau seandainya yang di sekitar Ka'bah itu berdesak-desakan saking banyaknya, apakah saya harus mencium? Kata Ibnu Umar, ya kalau bisa mencium-cium, kalau enggak ya usah, kalau enggak bisa ya sudah. Dia tanya lagi, macam mana kalau seandainya rame yang tawaf itu dan dia tidak bisa mendekati Hajar Aswad? Akhirnya Ibnu Umar marah dan mengatakan, sudah kukatakan kalau bisa cium-cium, kalau enggak usah, enggak usah. Lah, orang ini bertanya seperti itu, pertanyaan enggak ada faedahnya. Yang namanya rame kemudian berdesak-desakan, ya tidak mungkin bisa mencium. Kenapa ditanyakan lagi?
Ya, kecuali kalau seandainya tidak rame gitu kan, tidak berdesak-desakan. Orang sedang tua berdesak-desakan ditanya lagi, apakah bisa nyium atau tidak? Kata Ibnu Umar, kalau bisa nyium, nyium, kalau enggak ya sudah kan gitu. Kan selesai itu jelas jawabannya. Tapi masih ditanyakan juga. Lah ini namanya pertanyaan ta'annud, memberat-beratkan, tidak boleh dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan itu pertanyaan yang mustahil terjadi. Kalau mustahil terjadi jangan ditanyakan. Ustaz, saya mau tanya, ya, mungkin enggak laki-laki haid? Mungkin laki-laki haid? Mustahil, yang haid dia perempuan. Lah ini pertanyaan yang seperti ini, yang mustahil terjadi, tidak boleh ditanyakan. Masa Ustaz mau tanya, mungkin enggak laki-laki haid? Ya mustahil. Perkara itu sudah diketahui bahwa laki-laki tidak mungkin haid, yang haid itu perempuan, ngapain ditanyakan? Lah sesuatu yang tidak mustahil terjadi tidak boleh ditanyakan. Ustaz mau tanya, ya, mungkin enggak Allah menciptakan batu, setelah batu diciptakan Allah enggak sanggup angkat? Ini kan kurang ajar pertanyaan seperti ini. Mungkin enggak Ustaz Allah menciptakan batu, setelah diciptakan Allah enggak bisa ngangkat batunya? Lah ini pertanyaan konyol namanya. Tidak boleh ditanyakan pertanyaan sesuatu yang mustahil terjadi. Itulah yang dimaksud hadis ini. Ya, kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ini yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Seperti di zaman Nabi SAW ada orang mengatakan, Rasul, aina abi? Di mana bapakku? Bapaknya sudah meninggal. Dia tanya, di mana bapakku? Kata Rasul, Abu kafinar, bapakmu di neraka. Baru tahu jawabannya. Ya. Jadi sesuatu yang tidak ada faedahnya nggak perlu ditanyakan. Atau pertanyaan-pertanyaan seputar gaib, menyingkap hakikat sorga. Sorga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat mata kenikmatannya, tidak pernah didengar telinga, terlintas pun tidak tahu seperti apa. Karena Rasul mengatakan, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan kepada hamba-hambaku sorga itu, kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Kemudian antum bertanya, Ustaz, ceritakan sedetail-detailnya kenikmatan sorga seperti apa? Ya tidak bisa, ngapain ditanyakan? Karena nggak ada yang bisa jawab. Adapun umpamanya kenikmatan yang diceritakan Al-Quran ataupun Sunnah Rasul itu hanya sebagian kecil. Yang kalau sehebat apapun ustadz ini, ustadz manapun menceritakan tentang keindahan sorga, tetap ceritanya menyelisih keindahan sorga itu sendiri. Kenapa? Karena keindahan sorga itu tidak bisa diceritakan. Jadi bertanya tentang hakikat sorga itu dilarang, tidak boleh. Karena tidak ada yang pernah masuk sorga kecuali Nabi SAW. Atau bertanya soal hakikat zat Allah dalam bab asma dan sifat, itu tidak boleh ditanyakan. Ustaz, Allah kan turun, macam mana turunnya? Nggak boleh ditanyakan. Turunnya terbangkah, turunnya gimana kah? Tidak boleh ditanyakan. Itu sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi atau pertanyaan perkara-perkara gaib lainnya, lah ini yang dimaksud tercelanya pertanyaan seperti itu. Kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ya, jadi kalau kita khulasah, kita singkat, pertama, pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Satu, pertanyaan yang bersifat memberatkan, seperti pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Yang kedua tadi apa? Pertanyaan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau mustahil terjadi. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Kemudian yang keempat, pertanyaan tentang hakikat sorga. Kemudian yang kelima, pertanyaan tentang masalah kaifiyah zat Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana zat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang terakhir, pertanyaan yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang tidak diketahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud tercelanya pertanyaan di dalam hadis ini. Kathratu masailihim. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, kathratu masailihim, maksudnya masailihim itu artinya banyak meminta.
bukan banyak bertanya. Jadi makna yang pertama masailihim itu artinya banyak bertanya. Tapi makna yang kedua masailihim artinya banyak meminta. Seperti pengemis itu, meminta-minta itu namanya masailihim. Kita tahu bahwa mengemis itu tercela dalam Islam, kecuali bagi 3 kelompok. Boleh meminta-minta bagi 3 kelompok. Selain 3 kelompok haram, tidak boleh mengemis. Pertama, orang yang bangkrut karena menolong orang. Orang yang bangkrut karena menolong orang. Menolong orang jadi bangkrut dia. Akhirnya terpaksa meminta-minta. Hanya untuk memenuhi hajatnya saja. Yang kedua, seorang musafir yang kehilangan hartanya. Mungkin di kampungnya dia kaya, kemudian dia safar, hilang dompetnya, hilang handphonenya, dia tidak bisa menghubungi keluarganya. Terpaksalah dia meminta-minta, hanya sekedar memenuhi hajatnya selama perjalanan saja. Kemudian yang ketiga, orang miskin dan disaksikan kemiskinannya oleh orang-orang yang bisa dipercaya. Memang dia miskin. Karena sekarang para pengemis ini aneh-aneh. Banyak para pengemis itu rupanya rumahnya tingkat, istrinya 2, anaknya banyak, bisa haji lagi hasil ngemis. Itu nggak boleh tercela. Karena mengemis itu kehinaan. Karena kemuliaan itu tangan di atas dan kehinaan itu tangan di bawah. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini makna yang kedua. Masa ilim itu banyak minta. Makna pertama artinya banyak bertanya. Baik, kita jelaskan. Di sini Nabi mengatakan ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan. Apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan. Ketika Nabi mengatakan manahaitukum anhu fajtanib, apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan. Larangan ini tidak ada badal pengganti. Makanya langsung dikatakan tinggalkan. Karena tidak ada badal asbabnya, artinya tidak ada yang menggantinya. Beda dengan perintah. Rasul mengatakan apa yang aku perintahkan kalian lakukan semampu kalian. Kenapa ketika Rasul melarang tidak ada kalimat semampu kalian? Ketika mengatakan aku perintahkan kalian lakukan semampu kalian, apa bedanya? Karena perintah itu kalau tidak mampu maka ada penggantinya. Contoh mamanya orang sholat mampu berdiri, kemudian berdiri, tidak mampu berdiri, ada gantinya duduk. Tidak mampu duduk, ada gantinya berbaring. Atau contoh bab toharoh, antum berwudu, kemudian tidak ada air, ada gantinya tayamum. Makanya kenapa Rasul mengatakan kalau sifatnya perintah lakukan semampu kita. Tidak sanggup berdiri duduk, tidak sanggup duduk berbaring. Tapi kalau larangan tidak bisa dengan kemampuan. Umpamanya ada orang mabok biasa 1 botol, akhirnya dikurangi setengah botol, kemudian dikurangi lagi 1 sendok, kemudian baru berhenti. Tidak boleh. Yang namanya mabok tetap mabok, tidak bisa dicicil kayak gitu tuh. Ya, pokoknya kamu mabok tinggalkan. Mau 1 sendok, mau 1 tetes, mau, tidak boleh. Tinggalkan ya tinggalkan. Kalau perintah baru bisa dicicil. Tidak sanggup berdiri duduk, nggak sanggup duduk baring. Jadi kenapa kalimat mastata'tum semampu kalian ada dalam perintah dan tidak ada dalam larangan? Karena dalam perintah itu ada penggantinya. Kalau dalam larangan tidak ada penggantinya. Makanya tidak ada kalimat mastata'tum. Kemudian Nabi mengatakan innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Taib. Adapun larangan, ada larangan ini yang seseorang boleh melanggarnya jikalau dalam kondisi apa? Darurat. Boleh. Seseorang melanggar larangan kalau dalam kondisi darurat, tapi kalau tidak dalam kondisi darurat tidak boleh. Contoh orang memakan bangkai tidak boleh, tapi dalam kondisi darurat, lapar, kalau tidak bisa mati maka dibolehkan. Ya. Kemudian juga Nabi mengatakan innama ahlakal ladzina min qablikum,
hancurnya umat sebelum kalian, kasratu masailihim wa ikhtilafuhum, dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Orang-orang umat dulu seperti Bani Israel, mereka suka menyelisih nabinya di banyak hal. Jadi Nabi Musa itu banyak ditentang oleh kaumnya, banyak sekali. Perintah-perintah Nabi Musa itu selalu ditentang. Contoh umpamanya, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajak orang-orang pilihannya untuk ke Bukit Tur, supaya membuktikan bahwa Nabi Musa itu memang seorang nabi dan mendapatkan undang-undang Taurat. Sampai di Bukit Tur, enggak puas Bani Israel ini, sehingga mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami tidak puas dengan catatan papan Taurat ini. Kami ingin melihat Allah langsung secara kasat mata. Saya enggak mau Tauratnya, saya ingin melihat langsung Allahnya seperti apa, katanya. Ini kan kurang ajar namanya, ini menyelisih nabinya. Kayak enggak yakin dengan Nabi Musa kan, sampai meminta Allah ditampakkan di depan mereka. Karena mereka lancang, fa akhadathhumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Datang halilintar kemudian membunuh mereka semuanya. Karena kelancangan mereka menyelisihi nabinya. Ya, itulah bedanya sahabat Rasul dengan sahabat Nabi Musa. Kalau sahabat Rasul sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tapi kalau sahabatnya Nabi Musa justru lebih banyak sami'na wa asaina, kami dengar tetapi kami bermaksiat. Itulah diantaranya kenapa umat dulu itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak ingin dihancurkan seperti umat dulu, jangan terlampau banyak tanya dan jangan terlampau banyak menyelisihi nabinya. Inilah diantara keterangan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.